Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kita akan belajar salah satu teknik-teknik pemrosesan citra digital, yaitu tentang pemotongan citra satelit. Karena misalnya kasus-kasus satu scene citra yang terlalu besar ini ternyata kita hanya memerlukan sedikit saja dari area keseluruhan citra ini. Nah, misalnya dari satu citra landscape ini yang meliputi sebagian besar Jawa Tengah, kita hanya akan memetakan di wilayah pesisir Demak maupun Jepara, misalnya seperti itu. Nah, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan di ArcMap. Yang salah satunya adalah dengan tampilannya, memotong berdasarkan tampilan yang ada di map view. Yang kedua, berdasarkan administrasi atau poligon yang ada, yang sudah kita tentukan poligonnya. Terus kemudian kita berdasarkan poligon extend, atau misalnya sudah ada poligon tapi kita memerlukan area citra itu menjadi persegi atau envelope-nya dari feature poligon yang dengan poligon yang tidak beraturan. Nah, kita akan mencoba dengan cara pertama, yaitu dengan berdasarkan map view. Misalnya kita mau memetakan wilayah pesisir Demak, ini contohnya di sekitar sini. Nah, karena kita hanya akan fokus di sekitar pesisir Demak, ini kita atur map view yang ada di tampilan ArcMap ini seberapa area yang mau kita kaji. Nah, misalnya sekian. Ini sudah meliputi pesisir Demak semuanya, kemudian sedikit pesisir Semarang dan sedikit pesisir dari Jepara. Nah, kalau misalnya tampilannya ini sudah sesuai, teman-teman tinggal melakukan pemotongan yang sesuai dengan area ini dengan cara klik kanan layernya, yang ada layer raster Anda ini, kamu klik kanan, kemudian data, kemudian ekspor data. Nah, nanti akan keluar pop-up window seperti ini. Nah, jangan lupa, yang paling penting adalah kita ini mau memotong ini berdasarkan apa? Extend ini, yang ada di extend ini. Apakah selected grafik? Kalau grafik ini kita harus membuat grafik dari tool drawing yang ada di sini, atau raster dataset. Kalau raster dataset ini originalnya dari citranya, jadi tidak ada yang dipotong. Kita mengekspor tapi tidak ada yang dipotong. Dan yang kita lakukan ini adalah dengan data frame atau current view ini maksudnya. Jadi tampilan sekarang ini, yang tampilan terakhir ini seperti apa, ini yang kita potong. Nah, ini berdasarkan externnya. Nah, kemudian selanjutnya yang diperhatikan adalah spatial reference-nya mau ngambil dari mana, apakah dari data frame atau dari bawaan citranya. Nah, kita menggunakan yang bawaan citranya. Kalau misalnya citranya bawaannya dalam geografik misalnya, terus kemudian data frame-nya kita atur ke UTM, dan kita menginginkan ekspornya nanti citranya itu berdasarkan koordinat sistem UTM atau spatial reference-nya UTM, kita rubah ini jadi data frame. Nah, tapi karena ini citranya juga sudah UTM, kita ngikut ke raster dataset saja original. Nah, cell size-nya ini dia biasanya akan mengikuti dari cell size bawaan citra. Karena ini kita menggunakan citra Landsat 7, nah itu dia mempunyai cell size 30 dan 30 meter untuk X maupun Y, horizontal maupun vertikalnya, kolom ataupun row-nya. Nah, kemudian raster size-nya ini tidak, karena kita menggunakan cell size, kita bulatkan. Kemudian datanya ini, kalau ini bawaannya ArcGIS, dia menggunakan minus 3,4 sekian, ini pangkat 038. Nah, ini biarkan saja datanya. Kemudian B nya tetap 6. Nah, ini kita tidak bisa merubah ini ya. Nah, terus kemudian pixel depth nya berapa? 32 bit. Ini mengikuti dari bawaan format yang dari citra sebelumnya, ini yang citra aslinya. Sebenarnya dia tidak 32 bit, tapi ini hanya formatnya itu, ini kan TIFF dari eksportan ArcMap sebelumnya. Sebenarnya kalau Landsat 7 itu dia hanya 8 bit saja. Kemudian
ini perkiraan ukuran file 49,2 MB yang dari current extend ini tadi atau current view ini tadi itu size atau ukuran filenya itu perkiraannya adalah 49,20 MB dan extendnya, nah ini mengikuti extend left ini yang paling kiri, kemudian atau barat, kemudian top ini atas atau utara, right itu kanan atau timur, bottom ini south atau yang bawah ini selatan. Spatial reference-nya tetap mengikuti karena ini tadi sudah kita set raster dataset ini dari spatial reference-nya, jadi dia akan mengikuti 49S. Nah, kemudian kita simpan dia lokasinya ada di mana. Misalnya ini ada di sini, atau kita bikin folder saja, silahkan sesuai dengan namanya, preferensi teman-teman saja. Hasil masking. Nah, ini karena select workspace berarti dia yang kita select adalah foldernya. Kemudian namanya apa? Nah, ini karena kita mengambil pesisir Demak, sebagian besar pesisir Demak, kita namakan dia Demak. Kemudian formatnya ini tetap sama TIFF. Kompresinya gimana? Nggak usah dikompresi dulu karena memang ini ukuran filenya juga cuma 9,2 MB. Nah, terus kemudian kita save. Nah, ini kalau kita save ini dia akan menjadikan file baru ya. Nah, terus ini sudah selesai, kemudian apakah output rasternya akan kita tampilkan langsung? Ya, kita tampilkan. Nah, ini hasil potongan citranya seperti tidak berubah, tapi dia hanya berubah tampilan karena ini kompositnya saja. Kita samakan 457 ya. Jangan lupa yang band 6 ini sebenarnya adalah band 7 karena band 6 nya Landsat 7 itu dia yang thermal dengan pixel size nya 60 meter, sedangkan yang lainnya ini yang dari band 1 sampai band 7 selain band 6 itu pixel size nya 30 meter. Nah, kemudian kita cek coba ya. Nah, ini yang sebelum, ini yang sesudah. Kenapa warnanya berbeda? Karena ya ini stretchingnya berdasarkan area citra saja, sehingga yang bagian yang hasil terpotong ini lebih terlihat ya, variasinya itu lebih kontrasnya sama brightnessnya itu lebih baik. Karena kalau yang citra sebelumnya ini memperhitungkan seluruh scene citra yang ada di sini, semua nilai pixelnya itu diperhitungkan untuk tampilan stretching type-nya, stretchingnya itu seperti apa. Tapi kalau yang bagian sini dia hanya memperhitungkan semakin atau lebih sedikit pixelnya atau nilai pixelnya, sehingga dia lebih tertonjolkan untuk warnanya. Nah, atau kita bikin dia warna asli saja biar terlihat bedanya antara yang terpotong sama yang tidak. Terus yang backgroundnya ini yang sebelum dipotong ini kita bikin 432 saja. Nah, ini kan kelihatan. Nah, ini contohnya hasil citra yang sudah terpotong. Lalu bagaimana dengan nilai pixelnya? Apakah nilai pixelnya berubah? Nah, tadi kalau berdasarkan ini tidak ada yang merubah nilainya ya. Jadi kita bisa cek apakah benar bahwa nilainya tidak berubah. Ini kita klik misalnya menggunakan identify, terus kemudian ini kita klik di visible layer. Perhatikan ini yang Demak ini kan yang sudah terpotong, nilainya di lokasi tersebut ini 0,122469 untuk band 3. Terus kemudian karena ini kita mau membandingkan, ini saya samakan dulu kompositnya 321 semua ya, biar lebih enak membandingkannya. Misalnya saya sembarang saja di sini, saya klik ya, ini 0,83 untuk band 3 nya yang diisi red.
pada channel red ini 0,835. Nah kemudian yang sebelumnya berapa, apakah 0,83586? Nah ternyata sama nih, kalau ini saya klik ternyata ini nilainya sama. Jadi memotong citra ini tidak merubah ya, tidak merubah nilai pixelnya. Nah sebenarnya ini nanti berhubungan juga dengan metode resamplingnya. Setelah dipotong itu resamplingnya itu apakah menggunakan arrow neighbor, bicubic, atau yang satunya itu adalah convolution, bicubic, sama yang satunya itu apa ya, convolution kalau nggak salah, saya agak lupa. Tapi ini juga terpengaruh dengan yang metode resamplingnya. Kalau nggak salah ini menggunakan arrow neighbor sehingga nilainya tidak berubah, nilai pixelnya. Nah ini hasil salah satu cara. Kemudian cara yang kedua, misalnya kalau cara yang kedua gimana contohnya, kalau misalnya kita mau memotong berdasarkan batas administrasi. Nah kita keluarkan dulu batas administrasinya. Nah ini kita mau milih mana, misalnya satu kabupaten ya. Ini saya punya batas administrasi satu kabupaten, satu provinsi, maaf, ada provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Cuman kita hanya akan memotong berdasarkan satu kabupaten saja. Saya labelkan dulu biar kita lebih enak lihatnya. Misalnya kita mau mengambil yang kota Semarang saja ya, misalnya kita kota Semarang. Nah ini kita akan memotong berdasarkan batas administrasi kota Semarang. Meskipun ini batas administrasinya tidak sama dengan citranya, tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk mencontohkan kalau misalnya kita mau memotong berdasarkan batas administrasi kota Semarang. Nah ini teman-teman select dulu, kemudian kita ekspor dulu dia. Kota Semarang. Nah ini hasilnya. Terus kita mau memotong berdasarkan batas administrasi kota Semarang. Kita potong, dia akan mengikuti bentuknya dari batas administrasi ini. Nah caranya adalah kita menggunakan tool extract by mask. Silahkan di search toolnya, namanya extract by mask. Yang spatial analis ya. Terus kemudian ini kota Semarang ini menjadi yang mau kita potong kan surface reflectan yang ini, yang citra yang aslinya yang besar ini. Kita tarik saja, masukin ini ke toolnya ini. Kemudian kota Semarang ini sebagai feature mask data. Nah sebenarnya kalau misalnya kita mau memotong berdasarkan raster yang lain bisa juga. Nah itu nanti kita masukkan di sini raster. Terus kemudian outputnya mau kita simpan di mana, silahkan disimpan di folder kerja rekan-rekan semua. Saya namai ini kota Semarang. Jangan lupa menambahkan ekstensi .div di sini agar memudahkan kita untuk mengcopy file daripada kita menggunakan yang defaultnya Sregrid. Kemudian juga agar bisa dibuka di beberapa software yang lain. Kemudian kita save, nah dan klik OK. Nah untuk dokumentasi tadi kita, nah ini sudah selesai. Ini yang sudah terpotong, ini yang demak tadi saya turunkan di sini ya biar tidak mengganggu pandangan. Terus kemudian
Nah ini kalau kita kompositkan dia ke 421. Nah ini yang hasil perpotongannya berdasarkan batas administrasi. Kalau kita zoom terus nah ini kan dia mengikuti batas administrasi atau batas poligon kita ya. Kalau poligonnya berbentuk lingkaran gimana ya, dia akan mengikuti lingkaran. Kalau poligonnya berbentuk kotak ya dia akan mengikuti kotak. Nah ini karena batas administrasi sehingga poligonnya tidak beraturan dan dia mengikuti batas administrasi ini. Nah ini ya, ini hasil yang kedua, mencontohkan untuk ekstrak biomas berdasarkan poligon yang kita definisikan. Kalau ini kita menggunakan contohnya Kota Semarang. Di modul mungkin kalian akan menemui dengan kabupaten yang lain. Nah ini salah satunya. Lalu kalau misalnya seperti ini, untuk tampilan peta nanti itu kan agak kurang enak ya, karena analisisnya memang berada di Kota Semarangnya di dalamnya, tapi yang di luarnya ini kalau misalnya ini saya hilangkan backgroundnya, ini kan langsung tidak punya tampilan yang bagus. Nah kadang kita membutuhkan tampilan itu untuk layout peta dan sebagainya, sehingga kita bisa menggunakan cara yang ketiga. Kalau misalnya kita mau memotong Kota Semarang dan kita masih membutuhkan area-area sampingnya yang di luar Kota Semarang ini agar bisa tampilannya lebih bagus, atau kalau misalnya batas administrasinya ini ternyata masih memungkinkan untuk berubah karena belum update atau dia tidak pas itu, dan kalau sudah terlanjur kita potong di batas administrasi ini, nanti kita akan kekurangan area citranya dan kita harus mengulang lagi. Belum lagi kalau misalnya analisis kita klasifikasi multispektral yang dengan langkah yang banyak, itu akan mengulangi itu cukup membosankan, sehingga kita bisa memanfaatkan tool feature yang dari envelope itu. Nah kalau caranya adalah dengan menggunakan feature envelope to polygon toolnya ini. Nah kita bikin dulu area perseginya dari feature envelope to polygon. Feature envelope itu maksudnya adalah batas eksternnya dari feature kelas kita ini yang atau featurenya yang Kota Semarang ini. Batas paling kiri itu berapa, batas paling atas itu di koordinat berapa, paling kanan di koordinat berapa, dan paling bawah ini di koordinat berapa. Kita search ya toolnya ya, feature envelope. Nah ini feature envelope to polygon, kita klik, masukkan Kota Semarang, kemudian outputnya sama dengan folder kerja kalian. Ini saya tambahkan envelope ya. Oke. Nah ini hasilnya seperti ini, saya warnakan dia putih. Nah ini jadi dia akan membuat envelope dari area Kota Semarang ini. Nah, terus kemudian baru kita lakukan pemotongan citranya seperti yang tadi, caranya menggunakan ekstrak biomas. Nah, ini yang tadi current session ini tadi kan sudah ada yang kita lakukan menggunakan tool ekstrak biomas. Nah ini tinggal kita open lagi saja, terus inputnya ini kita ganti. Inputnya tetap surface reflectan yang citra aslinya, kemudian inputnya ini masking datanya atau mask datanya ini yang featurenya ini kita ganti Kota Semarang envelope, terus kemudian kita simpan sebagai Kota Semarang, misalnya Landset Kota Semarang misalnya, biar berbeda Landset 7 Kota Semarang, kita save. Nah terus kemudian klik OK. Nah ini hasilnya, bandingkan hasilnya, dia mengikuti persegi ya. Ini kalau misalnya saya
simbolkan ke, atau saya kompositkan ke warna asli. Ya, ini yang berdasarkan administrasi tadi. Terus kemudian ini yang hasil pemotongan citranya yang berdasarkan feature envelope tadi. Sehingga kalau kita tampilkan ini lebih bagus ya. Ini 3 cara yang bisa kita lakukan untuk memotong citra di perangkat lunak ArcMap. Ini saya menggunakan ArcMap 10.5. Silahkan bisa diikuti. Sebenarnya masih ada satu lagi yang bisa kita lakukan berdasarkan tool dari ArcMap ini. Ini kita bisa menggunakan yang namanya image analysis di sini. Nah, ini misalnya kita mau memotong citra ini, kalau ini yang bagian awal ya, yang tadi yang awal yang kita memotong berdasarkan extendnya, yang seperti yang Kota Demak tadi atau pesisir Demak tadi. Caranya misalnya seperti ini. Kita akan memotong bagian kecil saja di Delta Wulan ini dari Kota Demak. Nah, ini tadi yang dari Windows ini image analysisnya diaktifkan, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini di Demak ini kamu diklik sini, dia aktif yang biru ini, biar klik biru ini biar dia aktif. Kemudian kita bisa menggunakan ini, ada di bagian bawah ini ada processing ya. Ini ada clip use data. Ini kan kalau dibaca use the data view extend or a selected polygon graphic or feature to chip out a portion of selected layers. Jadi dia mengambil tampilan, kalau karena ini nggak ada grafik, nggak ada fiturnya, kita mengambil tampilan. Nah, ini tapi ini dia kelemahannya, dia hanya create a temporary layer for each selection. Jadi itu hanya temporary. Kalau misalnya tidak disimpan ya dia akan hilang, atau setelah dia terpotong itu kalau tidak kita ekspor ya dia akan hilang karena dia hanya temporary. Ini contohnya ya. Nah, ini hasil potongannya. Kecil kan? Ini dari Kota Demak. Ini yang Demak yang tadi, yang pesisir Demaknya tadi yang kita potong pertama. Terus ini yang mencontohkan yang berdasarkan view-nya ini kita potong yang kedua. Sama, ini dia tetap bandnya tetap lengkap, nilainya juga tetap sama nilainya ini. Cuman ini temporary. Kalau misalnya tidak kita ekspor atau kita save menjadi raster ya dia akan hilang. Nah, caranya ya kalau untuk mengekspor ini ya tinggal diklik kanan, data, ekspor data. Seperti tadi yang kalau yang ini raster dataset karena ini sudah kita potong ya. Kemudian kita simpan di folder yang tadi, folder kerja kita hasil masking. Terus kita namakan misalnya ini Delta Wulan, Delta_Wulan. Nah, terus ini prediksinya ukuran filenya hanya 3,15 mega karena memang extendnya cuman kecil sekali. Pixelnya saja cuman 438 kali 314. 438 ini kolomnya, berarti dari kiri ke kanan ada 438 pixel. Kemudian row-nya ini 314 atau 314 dari atas ke bawah itu row-nya. Nah, ini kita save. Kalau di save baru dia ada filenya. Nah, ini ada filenya. Kalau yang ini klip Demak ini enggak. Dan klip Demak ini juga nama default dari toolnya ini tadi, tool image analysis tadi, dia akan membuat nama filenya itu dengan clip underscore raster yang dipotong. Tadi kan kita memotong Demak, nah itu hasilnya clip underscore Demak, meskipun ini hanya temporary. Nah, ini kita remove kalau yang ini asli ini filenya. Kita lihat di hasil kerja ya, hasil maskingnya ini. Nah, ini tadi kan ada Delta Wulan. Nah, ini kalau karena ini sudah kita ekspor ya. Nah, itu cara-cara yang bisa kita lakukan untuk memotong citra. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan semoga rekan-rekan selalu sehat dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.